Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Menika Ananda Widyana dengan NIM 1913031006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaksi oksidasi sikloheksanol pada praktikum kimia organik LKM 6. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi dalam kimia organik, dan berikan contohnya. Reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi merupakan reaksi yang dicirikan dengan adanya transfer elektron atau perubahan bilangan oksidasi zat terlibat dalam reaksi. Contohnya, Fm mengalami reaksi oksidasi yang ditandai dengan kenaikan bilox dari 0 menjadi plus 2, sedangkan H mengalami reaksi reduksi yang ditandai dengan penurunan bilox dari plus 1 menjadi 0. Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu senyawa-senyawa organik dapat mengalami beberapa jenis reaksi. Sebutkan jenis-jenis reaksi tersebut. Yang pertama adalah reaksi substitusi, yaitu melibatkan pergantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik dan nukleofilik. Selanjutnya nomor 2, yaitu reaksi adisi, melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk suatu molekul lain. Dan untuk contohnya pada reaksi adisi ada pada gambar juga. Kemudian ada reaksi eliminasi, yaitu reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Contohnya seperti di slide. Selanjutnya ada reaksi penataan ulang, kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Contohnya karbon kation sekunder menjadi karbokation tersier. Selanjutnya reaksi oksidasi reduksi. Reaksi redoks merupakan reaksi yang dicirikan dengan adanya transfer elektron atau perubahan bilangan oksidasi zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya seperti yang ada di slide. Selanjutnya yang ketiga, sebutkan jenis reaksi yang terjadi pada 3 jenis alkohol, primer, sekunder, dan tersier, dan berikan contohnya. Reaksi oksidasi seperti contohnya yang telah tertera di slide, alkohol primer menjadi aldehid, kemudian menjadi asam karboksilat. Selanjutnya alkohol sekunder menjadi alkohol sekunder itu tidak bereaksi, dan juga alkohol tersier juga tidak bereaksi. Selanjutnya ada reaksi eliminasi, yaitu alkohol primer menjadi etanal, kemudian dan air. Selanjutnya alkohol sekunder 2-propanol menjadi propena dan air. Dan yang terakhir alkohol tersier menjadi T-metilpropena, tersier metilpropena dan air. Selanjutnya jelaskan karakteristik penting senyawa sikloheksanol serta pembuatannya. Karakteristik sikloheksanol sendiri yaitu senyawa organik dengan rumus kimia CH25CHOH. Selanjutnya untuk cara pembuatannya, sikloheksanol diproduksi dengan oksidasi sikloheksana di udara, biasanya menggunakan katalis kobalt seperti reaksi yaitu C6H12 dengan setengah O2 menjadi C6H11OH. Proses ini membentuk juga sikloheksanon, dan campuran ini minyak Ka untuk minyak keton alkohol adalah bahan baku utama untuk produksi asam adipat. Oksidasi melibatkan radikal dan senyawa antaranya adalah hidroperoksida C6H11O2H. Alternatif lain, sikloheksanol dapat diproduksi dengan cara hidrogenasi fenol dengan reaksinya itu C6H5OH dengan 3H2 menjadi C6H11OH. Proses ini juga dapat disesuaikan untuk mendukung pembentukan sikloheksanon. Selanjutnya jelaskan mekanisme reaksi oksidasi sikloheksanon. Dapat dilihat reaksinya pada slide yang telah tertera. Selanjutnya nomor 6, sebutkan alat dan bahan beserta fungsi yang digunakan sintesis sikloheksanon. Alatnya yaitu labu Erlenmeyer untuk wadah pencampuran larutan, termometer untuk mengukur suhu, labu dasar bulat untuk wadah mengekstraksi larutan, alat distilasi sederhana untuk distilasi, penanas air untuk memanaskan larutan, gelas ukur untuk mengukur cairan, magnetic stirrer untuk mengaduk larutan atau campuran, kemudian ada corong pisah. Selanjutnya untuk bahannya ada K2CR2O7 atau
Na2Cr2O7, air, asam sulfat, sikloheksanol, air es, asam oksalat, ether, natrium bikarbonat, dan zat anhidrat. Kemudian yang nomor 7 yaitu langkah praktikum pertama, sebanyak 0,03 mol K2Cr2O7 atau Na2Cr2O7 dilarutkan ke dalam 40 ml Aquades, kemudian 7 ml asam sulfat pekat ditambahkan secara hati-hati. Jelaskan apa yang terjadi dalam tahap ini dan tuliskan reaksi yang terjadi. Yang terjadi yaitu larutan K2Cr2O7 yang berwarna orange dan kemudian ditambahkan asam sulfat pekat sehingga warna larutan tersebut berubah menjadi berwarna orange kemerahan dan melepaskan panas. Hal ini disebabkan adanya reaksi antara larutan K2Cr2O7 dari asam sulfat pekat yang menghasilkan kalor atau panas. Reaksi yang terjadi yaitu K2Cr2O7 dalam bentuk larutan ditambah H2O dalam bentuk liquid ditambah 2H2SO4 dalam bentuk larutan menjadi 2H2CrO4 dalam bentuk larutan ditambah 2K+ dalam bentuk larutan dan 2HSO4- dalam bentuk larutan. Selanjutnya soal nomor 8. Langkah soal nomor 7 kemudian didinginkan pada temperatur kamar. Ketiga, sebanyak 0,065 mol sikloheksanol dicampurkan dengan 25 ml Aquades. Jelaskan apa yang terjadi pada tahap ini. Terjadi perubahan warna campuran menjadi hijau kehitaman. Hal ini disebabkan adanya reduksi ion Cr6+. Terdapat persamaan reaksi yang terjadi yaitu C6H11OH dalam bentuk liquid dengan H2Cr4 aqueous menjadi C6H11O liquid ditambah HCrO3- aqueous dan H3O+ dalam bentuk aqueous. Selanjutnya nomor 9 yaitu temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijangka pada suhu 55 derajat Celcius dengan didinginkan dalam penanas es. Jelaskan apa tujuan langkah ini. Tujuannya yaitu agar reaksi berlangsung terjadi dengan baik dan efektif. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka kemungkinan terdapat reaksi lain yang berjalan atau reaksi berhenti. Selanjutnya soal nomor 10 yaitu hasil nomor 9 dipindahkan dari penanas air es jika temperatur sudah tidak meningkat lagi, lalu sebanyak 0,2 gram asam oksalat ditambahkan untuk mereduksi kelebihan di kromat. Jelaskan apa yang terbentuk dari langkah ini. Campuran ditambahkan asam oksalat jika terjadi kelebihan di kromat. Reaksi yang terjadi yaitu Cr2O7 2- ditambah dengan 3C2O4 2- dengan 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 6CO2 dan 7H2O. Selanjutnya pertanyaan nomor 11 yaitu campuran langkah nomor 10 dipindahkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 35 ml Aquades, kemudian diekstrak dengan ether sebanyak 3 kali. Jelaskan tujuan langkah ini. Campuran diekstrak sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi sehingga semakin banyak sikloheksanol yang terekstrak atau terbentuk. Selanjutnya pertanyaan nomor 12, lapisan ethernya digabung, dicuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Lapisan air dan larutan natrium bikarbonat dipisahkan dengan lapisan ether, kemudian lapisan ethernya dikeringkan dengan C2SO4 anhidrat. Campuran tersebut disaring dan dimasukkan ke dalam labu dasar bulat, lalu campuran tersebut didistilasi. Ether dipisahkan pada suhu 34 derajat Celcius. Apakah yang dipakai membuktikan bahwa tahap-tahap ini positif menghasilkan sikloheksanon? Dalam menguji sikloheksanon dapat digunakan reaksi identifikasi terhadap gugus keton yang terdapat dalam senyawa tersebut. Reaksi identifikasi yang dilakukan yakni menggunakan tes DNP menggunakan 2,4 dinitrophenyl hidrazin. Ketika larutan yang mengandung senyawa sikloheksanon diteteskan dengan larutan DNP dalam alkohol panas dan telah diberi asam sulfat, maka dihasilkan endapan kuning, merah, atau oranye, yaitu senyawa aseton 2,4 dinitrophenylhydrazine. Pertanyaan nomor 13 yaitu cara menghitung rendemen dan gram sikloheksanon yang diperoleh dari percobaan ini. Cara perhitungannya yaitu tuliskan reaksi yang terjadi yaitu C6H11OH dengan H2CrO4 menjadi C6H11O dan
HCrO3- dan H3O+. Selanjutnya hitung mol dari sikloheksanol, dan selanjutnya hitung mol sikloheksanon berdasarkan hasil perhitungan mol sikloheksanol, menghitung massa sikloheksanol dengan rumus yaitu mol sikloheksanon dikali massa molar sikloheksanon. Selanjutnya yang terakhir yaitu hitung persen rendemen dengan rumus massa hasil percobaan dibagi dengan massa secara teoritis kemudian dikali 100%. Kemudian pertanyaan nomor 14 yaitu sebutkan perbedaan metode sintesis sikloheksanon yang terdapat pada jurnal yang telah diberikan oleh Pak dosen dengan penuntun praktikum. Pada jurnal menggunakan katalis CuZnAl dengan melalui proses dehidrogenasi sikloheksanon dan hidrogenasi furfural. Sedangkan pada penuntun menggunakan asam kromat dengan cara mensintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol. Selanjutnya pertanyaan nomor 15 atau pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan bahan dan alat yang digunakan pada jurnal. Alatnya yaitu PT test, gas ukur, gas kimia, kertas saring, Almayer, SP2000 gas kromatografi, tubular fixed bed reactor, ice trap, heater. Kemudian bahannya yaitu larutan dari campuran senyawa CuNO3 2, ZnNO3 2 kali, AlNO3 3 sebanyak 1 molar dan 1 molar Na2CO3. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada LKM 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dalam penyampaian LKM ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Para Santi. Om Santi, Santi, Santi.